Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita utamakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara sosialisasi tugas akhir 2025 ini, semester genap 2025 ini. Kepada yang kami hormati Bapak Dekan kita, Bapak Robertus Suraji, Bapak Dr. Robertus Suraji, lalu yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wawan Priyatna, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Mayadi, yang kami hormati dan kami banggakan ini Ibu Dr. Herlawati yang telah membersamai kita dalam acara sosialisasi ini. Dan seluruh peserta mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, semester genap 2025. Apa kabar semuanya? Kedengaran ya suara saya ini ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Ini yang lain mohon juga nanti menyesuaikan ya ketika nanti ada sesi-sesi yang butuh Anda punya partisipasi. Yang memberikan informasi kepada kami bahwasannya Anda memang apa namanya mahasiswa yang aktif dalam menjalankan tugasnya, terutama tugas akhir di semester ini. Izin kami Prodi Informatika menyampaikan susunan acara di pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti eh, apa sambutan dari kami dari Prodi. Yang lain ini yang membersamai kita para apa namanya pejabat Fasilkom karena memang ada ya juga yang banyak acara begitu ya. Jadi nanti dari Prodi saja. Yang ketiga adalah nanti penyampaian dari dosen, dari expertnya, dari dosen kita, dari Bu Dr. Herawati untuk penyampaian tip dan triks bagaimana menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Lalu nanti ada tanya jawab oleh mahasiswa dan kita tutup gitu ya. Baik penyampaian dari pemateri sekarang ataupun yang berkenaan seputar dengan tugas akhir. Itu saja mungkin dan terakhir penutup. Itu saja gambaran apa namanya acara pada hari ini. Baik untuk mempersingkat waktu, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin sebelum nanti disampaikan oleh Bu Dr. Herlawati, kami Prodi akan menyampaikan dulu eh, informasi terkait dengan ketentuan dan hal-hal yang berhubungan dengan skripsi ya. Ya, saya akan share sebentar. Ya, sebentar. Ini share, 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 handphone screen. Share, 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 share. Ya, oke. Kelihatan ya apa yang saya share, teman-teman. Baik ya. Baik, izinkan kami sekitar 10 menit, 5-10 menit untuk memberikan informasi terkini terhadap sosialisasi tugas akhir ini ya. Teman-teman semua, ini Anda bisa download di tugas akhir dari
pedoman di ubarajaya.id Fasilkom. File arsipnya ada di tugas pedoman tugas akhir Fasilkom ya. Silakan nanti di eh, pedomani dan diambil informasinya di sini. Login username-nya seperti biasa, eh, login username eh, ya, login username yang kurang lebihnya username password Anda ya. Ya, jadi npm npm gitu ya. Silakan nanti jika belum bermasalah silakan kontak staff ya. Baik, yang lainnya adalah ini ada beberapa ketentuan tentang syarat dan ketentuannya eh, skripsi seperti ada di pedoman. Sebenarnya memang skripsi itu minimal 122 SKS, minimal tidak ada nilai D, MKWU tidak boleh D, judul disesuaikan dengan peminatan, mata kuliah wajib ini memang harus 15 SKS ya. Lalu yang lain-lainnya sebenarnya Anda kalau berkesulitan dalam mengecek syarat ini, berkomunikasilah dengan dosen PA sebelum Anda sebenarnya melakukan KRS skripsi ya. Tapi harapannya ini semua sudah. Dan ini udah menjadi ketentuan. Pak, kalau saya berencana untuk bisa di yudisium atau lulus gimana Pak? Ya memang ini terkait sama ada mahasiswa yang memang terbentur dengan sistem sehingga belum bisa di yudisium ya karena SKS-nya kurang, mata kuliah dasarnya kurang. Nanti di akhir-akhir juga nanti kita informasikan contoh KRS yang baik ya, yang bagus, yang semua komponennya ada. Nah, ini contohnya saja ya. Nanti diinformasikan. Lalu lanjutnya adalah tahapan berikutnya ketika Anda sudah nanti yang perlu diperhatikan adalah tahapan sempro ya. Jadi tahapan seminar proposal ya, pengajuan yang dalam pembimbingan tugas akhir ini kita nanti bukakan di sepekan setelah kita kuliah pertama perdana ya. Setelah sepekan kuliah perdana nanti akan dibukakan sistem, kita akan kita akan launching sistem baru kita. Jadi ada aplikasi yang mahasiswa yang akan login ke sana untuk menentukan apa proses bimbingan tugas akhir. Jadi submit judul, penentuan apa namanya dosennya dan seterusnya ada dalam aplikasi yang kita bangun. Dan ini kita kita online kan mulai pekan atau semester ini ya. Jadi mahasiswa ketika sudah mulai apa namanya melakukan proses skripsi dan disetujui, intinya disetujui oleh prodi dan dekan. Setelah disetujui, mengikuti arahan seterusnya ya dan melakukan proses bimbingan sampai nanti dinyatakan layak oleh dosen bimbingan pembimbing itu, maka kita akan sidangkan seminar proposal ini. Ketentuannya ada dalam panduan ya. Ini sekedar sekilas gambarannya. Jadi prodi tidak sendirian dalam menetapkan judul skripsi atau tugas akhir dan menetapkan sidang proposal. Jadi upayakan itu dipahami ya. Kita lanjut. Nah, setelah proposal selesai, apalagi yaitu tahapan skripsi ya. Tahapan skripsi setelah selesai ini setelah penyelenggaraan sidang selesai ya. Jadi dia sudah menyatakan diri siap, disetujui oleh dosen pembimbing setelah seminar proposal sudah diperbaiki tentunya. Jadi disitulah inti skripsinya ya. Sebenarnya setelah proposal itu selesai dilakukan oleh mahasiswa, tahap selanjutnya adalah proses pelaksanaan skripsi yang memang perlu lebih lagi dibandingkan dengan proposal. Nah, untuk proposal itu ada outline, sorry, ada outline yang harus disubmit, ya, ada outline yang harus disiapkan. Outline itu kayak apa sih? Kayak proposal, ya, namanya proposal nih. Outline itu kayak gambaran singkat kamu skripsinya mau kayak apa. Nanti mungkin pemateri juga akan memberikan tips dan triknya untuk bikin
proposal itu yang menarik seperti apa sehingga nanti tahapan sempro itu bisa Anda lalui dengan baik. Setelah sempro Anda selesaikan, Anda tahapan skripsi, komunikasi dan bimbingan dengan dosennya. Setelah dinyatakan Anda siap untuk sidang, oh, di kapan nih sidangnya? Ya, setelah Anda dinyatakan untuk selesai bimbingan dan tahap selanjutnya. Nah, untuk tahapan di awal, kapan Pak? Kapannya ini untuk di jadwal-jadwal awal kita dahulukan yang kemarin sedang selesai apa namanya sempronya tapi masih terpending dengan segala macam hambatannya. Kita utamakan dahulu ya. Jadi yang kemarin semester kemarin apa namanya belum selesai, kita utamakan di apa gelombang awal-awal itu untuk maju untuk menasuki skripsi ya. Jadi dari skripsi sudah selesai nanti kalau dinyatakan kelulusannya dalam sidang dan seterusnya. Oke, sebelumnya bagaimana nanti yang nguji siapa? Nah, jadi yang nguji itu bukan dosen pembimbing yang utamanya ya. Jadi ketua pengujinya itu bukan dosen pembimbingnya tapi dari dosen lain yang nanti ditentukan oleh prodi dan dekanat ya. Setelah ditentukan pengujinya, lalu disiapkan semuanya, lalu proses sidang dilakukan dan seterusnya nanti sampai hasil akhirnya sudah diinformasikan, misalnya adalah Anda lulus atau belum lulus atau lulus dengan syarat itu nanti akan diinformasikan, seterusnya dilakukan ya. Kalaupun lulus dengan syarat berarti Anda harus menyelesaikan syarat-syarat kelulusan tersebut. Oke. Jadi hendaknya penulisan skripsi itu harus sesuai dengan pedoman ya yang diupdate selalu ya. Lalu penerbitan ya yang lainnya adalah penerbitan publikasi nih ya. Jadi upayakan Anda juga sudah ancang-ancang melakukan publikasi baik publikasi internal di apa namanya jurnal Ubara atau di jurnal yang lain. Yang lainnya adalah etika dan pelanggaran serta sanksi ini mohon diperhatikan sekali. Jadi proses skripsi ini bukan proses yang menggambarkan kepintaran Anda dalam menyelesaikan mata kuliah atau di kampus, tapi intinya juga adalah bagaimana Anda melakukannya dengan sebaik-baiknya tanpa ada pelanggaran gitu ya. Dan ini merupakan kapasitas yang penting. Tidak hanya eh, hard skill ya, Anda skripsi bagus tapi soft skillnya kurang. Di antaranya nggak punya etika dalam tanda kutip ya. Misalnya sederhana etikanya adalah tanda tangan. Jangan sampai Anda menggampangkan tanda tangan tersebut sebelum meminta izin atau apa. Kita oleh karenanya kita menginformasikan kenapa harus tanda tangan fisik biar Anda ketemu sama dosennya berinteraksi dengan dosennya tidak menginginkan kalau kadang-kala kalau online itu kan seperti ini aja nih ya banyak sekali yang tidak open cam ya sebenarnya kalau Anda serius ya open cam aja toh ini menampilkan keseriusan Anda dan seterusnya lah. Ya, nantinya udah banyak kasus juga ya mudah-mudahan semester ini mudah-mudahan tidak ada kemarin semester kemarin tuh tidak ada temuan tentang sanksi etika ini ya terkait dengan pelanggaran misalnya yang paling nggak yang banyak itu adalah tanda tangan. Tanda tangannya dipalsukan ya. Padahal udah tanda tangan Pak, tapi tetap dipalsukan. Kenapa? Gara-gara ngejar deadline. Nah, ini yang juga penyakit ya. Mohon Bu Dr. Herlawati ini bagaimana sih apa namanya menyembuhkan penyakit-penyakit mahasiswa yang ujungnya ya penyakit yang udah biasa ya. Seperti halnya penyakit manusia kalau kena flu kan biasanya biasa. Nah, bagaimana caranya biar nggak kena flu? Nah, kan harusnya Anda sudah paham nih termasuk skripsi ini. Sebenarnya ada beberapa penyakit yang menggejala ya, terutama gejalanya Anda harus tahu dan bagaimana penanganannya. Di antaranya tadi itu karena Anda tidak mengutamakan etika dalam pelaksanaan penyelesaian tugas akhir ini, nganya gampangin ya. Jadi tanda tangan yang sudah katanya ini Pak sudah tanda tangan, tapi di lembar aslinya itu tanda tangan palsu. Dan jangan sampai lah ya Anda memalsukan tanda tangan. Ini kan udah persetujuan, bukan masalah persetujuan, itu kan harus ditandatangani secara fisik ya. Jadi untuk Anda berkomunikasi lagi dan seterusnya dengan dosen tersebut dan seterusnya. Ya, dan ketentuan kampus memang kita masih belum apa namanya
meratifikasi atau menyetujui tanda tangan digital ya. Harusnya memang seperti itu, tapi nanti ke depan lah berkembangnya seperti itu. Jadi mohon etika-etika itu dijaga dengan baik. Apalagi etika berkomunikasi dengan dosen ya. Jangan sampai karena deadline hari ini Anda WA, hari ini mau dibalas. Hari jam ini mau Anda WA, saat ini atau menit ini Anda WA, Anda mau balas. Anda sendiri kalau di WA sama dosennya tahu balasnya kapan gitu ya. Jadi Anda jangan sampai juga memaksakan kehendak dan seterusnya ya. Upayakan ini dosen diperlakukan dengan baik dan dosen juga punya hak dan privasinya tentunya ya. Ditemui di mana ada dosen yang memang tidak mau ditemui selain di kampus. Ya, ada dosen yang memang ditemuinya silahkan Anda kejar saya di luar kampus dan seterusnya. Dipersilahkan aja. Artinya sesuai dengan etika sajalah, jangan sampai Andanya ya mengganggu privasi dan seterusnya juga ya. Intinya sih itu. Ah, ini contohnya ada yang itu yang termasuk etika, yang lainnya sebelum nanti juga pem- Bu apa dosen akan menyampaikan tips dan triknya. Ini sekedar tipsnya saja ya. eh Males nih biasanya. Jadi syarat untuk lulusan itu adalah kalau Anda udah ada datang males nih, simptomnya adalah eh, kan ini kalau Anda kerja skripsi itu bukan kerja 1 2 hari ya, tapi kerja dalam 1 semester ini. Nah biasa yang paling banyak itu penyakitnya ini nih males. Males itu berarti diem diri itu. Bagaimana caranya? Rubah mindsetnya. Jadi pastikan malas ini Anda tahu, oh ini penyakitnya, berarti Anda harus tahu bagaimana cara melawannya. Juga harus mulai dari sekarang nih ya. Terus jangan didiamkan. Dan Anda harus tahu Anda itu berjuang bukan untuk diri Anda saja kan. Ini berjuang juga untuk orang-orang yang Anda kasih, sayangi, orang tua dan lain-lain. Jadi kalau Anda punya semangat yang luar biasa, kami rasa mudah ya atau dapat dilewati tahap ini. Yang lain-lain sebenarnya mudah ya. Jadi ketika ini contoh saja eh, tentang tugas akhir itu apa ya sebagai syarat kelulusan melatih kemandirian Anda dalam merumuskan masalah dan melakukan penelitian dan menunjukkan kemampuan Anda. Anda kan belajar sudah lama dan banyak nih. Nah, Anda di tahap skripsi inilah Anda menunjukkan kemampuan Anda. Benar nggak belajarnya? Tidak hanya sekedar lulus ujian doang gitu, tapi ilmu yang Anda dapatkan Anda bisa manfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, biasanya nanti di tugas akhir ditanya tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, kalau di skripsi, ini contohnya tujuannya. Ya, tujuannya adalah mampu menyelesaikan masalah berbasis ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Ini tujuan ya. Lalu menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan. Tujuan dari tugas akhir ini contoh nih bikin bab 1 ya. Nanti juga Anda di menyelesaikan bab 1 ini contohnya ya. Nanti slide ini juga nanti akan dibagikan. Yang terus manfaat, yang biasanya yang ditanya dan dicecar akhir dalam sempro ini tujuan dan manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti Anda bisa punya pengalaman riset. Lalu manfaatnya adalah punya melatih komunikasi ilmiah, baik tulisan dan lisan. Jadi di skripsi ini kan ini semua secara holistik apa namanya kemampuan Anda itu diuji ya. Anda bisa ngomong nggak? Ada loh ya anak yang IPK-nya bagus, tapi setelah deskripsi dia ngomongnya kurang begitu. Tidak bisa menyampaikan apa yang dia tulis. Nah, ini kan perlu dilatih. Nah, caranya gimana ya? Sering-sering ada latihan. Kalau nggak latihan ya susah nih. Latihanlah sama temennya, latihanlah di beberapa tempat, misalnya ada seminar atau apa yang memang di situ Anda dilatih untuk berkomunikasi. Nah, secara lisan dan tulisan. Nah, tulisannya Anda pintar nih, tapi nulisnya kurang, ya susah juga. Dan skripsi ini adalah juga banyaknya adalah di bukti fisik tulisan. Anda pintar menyampaikan fisiknya, tulisannya nggak diketik-ketik ya nggak selesai. Jadi jangan sampai itu diabaikan. Ya, ini mau bisa di skip nanti Anda bisa pelajari ya bab 2 tentang ruang lingkup. Ada yang implementatif, ada yang non implementatif ya. Nanti bisa dipelajari juga lah ya. Bab 3 tentang penyusunannya ini sudah diinformasikan ya. Jadi penyusunan ini contoh ya, ini contoh yang saya bilang contoh tahapan-tahapannya.
dari proses pengambilan apa namanya penyusunan tugas akhir dan bimbingan ini minimal 8 kali ya untuk penyusunan tugas akhir dan bimbingan ini. Nah, nanti ada persetujuan dari pembimbing ya dan persetujuan dari fakultas ya. Oke, ini tata penulisan. Nah, juga penulisan. Untuk diperhatikan bahwasannya Anda menulis skripsi bukan semaunya saja, ada pedomannya. Nah, pedomannya kan Pak, tuh kayaknya kampus Arno lebih bagus Pak. Lah, Anda kampusnya di mana? Seperti halnya nanti Anda setelah lulus kuliah, kerja, itu kan Anda mungkin masing-masing punya kantor yang berbeda, apa kan beda-beda semua ya, walaupun sifatnya pekerjaan gitu ya. Ini sama. Tugas akhir di kampus A, kampus B beda-beda. Makanya diperhatikan mulai dari formatnya, strukturnya, kutipannya, referensinya. Kan setiap kampus beda. Mungkin juga semester ini berubah ketentuannya, nanti Anda juga harus ikuti gitu ya. Jadi nggak usah mengeluh karena Anda merasa itu yang format dari yang lain lebih baik atau apa gitu ya. Tapi sesuaikan dengan panduan teknis dari penyusunan ini. Oke, ini tentang evaluasi ujian. Jadi Anda udah nulis lalu dievaluasi kan. Di tahap awal proposal ada seminar proposal. Di tahap akhir setelah proposal selesai dan direvisi dan diperbaiki dan seterusnya bimbingan adalah dilakukannya seminar skripsi. Ya, jadi Anda paparkan lalu nanti dinilai tidak hanya satu tapi oleh tiga dosen pembimbing Anda sendiri dan dua dosen lain sebagai ketua dan anggotanya. Nah, ini bisa lulus dengan revisi atau memang tidak lulus. Pak, ada nggak yang nggak lulus? Ada ya. Jangan kira di fakultas kita nggak ada yang lulus. 2 semester yang lalu ada yang tidak lulus memang karena tadi ya kemampuan tulisan dan kemampuan lisannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, artinya dosen bersepakat untuk tidak lulus dan ini menjadi wajib. Bagaimana Pak ya ngulang lagi begitu. Oke, dan ini juga yang menjadi perhatian, harus memperbaiki revisian dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, jangan sampai revisiannya dilewati dan seterusnya. Yang lainnya adalah nih, ini untuk sanksi dan etikanya, wajib menjaga orisinalitas. Ya, jangan sampai plagiarisme. Sekarang marak banget ya pakai ChatGPT, bikin latar belakang, makin plek-plek aja begitu. Aduh, jangan ya, jadi Anda harus berkreasi sesuai dengan tuntunan dari dosen bimbing. Bagaimana caranya bikin latar belakang? Jangan main copy paste aja dari Google atau dari ChatGPT atau dari AI yang lain gitu ya. Main itu aja jangan gitu. Nah, nanti akan ada ketentuan sanksinya dan ikuti prosedur yang telah kita tetapkan. Oke, dan inti revisi, jangan sampai Anda udah disuruh revisi tapi tidak merevisi. Dan juga nih outputnya adalah melakukan artikel, wajib Anda publikasikan. Walaupun mungkin mau diterima, mau enggak, Anda untuk si awalan ini kita masih menuntut Anda publish dulu, apa Anda apa submit dulu saja ya. Walaupun kalau lebih baik kalau telah terpublikasi. Oke, kalau sudah semuanya berarti Anda bisa ikut yudisium dan wisuda. Nah, tentunya dengan ketentuan yang memang sudah Anda ketahui dan ada ya. Itu saja sih kayaknya. Nah, ini contohnya. Teman-teman, ini mulai semester ini kita akan menetapkan setelah sepekan kita kuliah nanti akan ada aplikasi skripsinya dari Fasilkom. Anda akan submit di sini. Ya, judul, penentuan dosen, dan seterusnya. Dan mohon disesuaikan juga yang mungkin harus diperhatikan adalah peminatan. Anda peminatannya apa? Kan kita ada 3 ya. Ada apa namanya web developer, data science, nah, network and security yang ketiga. Jadi kalau Anda menentukan Anda konsentrasi di web developer, maka dosen-dosen yang akan muncul itu dosen-dosen yang memang ke konsentrasinya bidang-bidang penelitiannya di web developer. De- Kalau Anda pilih data science juga demikian. Dosen-dosen yang punya track record dan rekam jejak dengan kepakaran dan keahliannya tentu yang di data science. Sama sama network dan security dosen-dosen yang memang ada dalam bidang itu. Jadi nanti mohon disesuaikan, nanti akan muncul sendiri ya. Dan kalau sudah penuh nggak usah nanya-nanya lagi kampus, apa namanya fakultas ataupun staf di sini, di situ ada. Lalu bagaimana itu dosen pembimbing satu ya? Jadi dosen pembimbing satu itu sesuai dengan jurusan atau peminatan. Silakan Anda diupayakan sekarang ini berkomunikasi dengan dosen tersebut.
Jadi jangan sampai satu, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih dari satu. Jangan sampai cuman satu aja ya, misalnya idolanya Pak Joni aja, Pak Joni aja Anda kejar-kejar. Tapi ada dosen-dosen lain yang memang mungkin kepakarannya, kekhususannya sama dengan dosen yang Anda apa namanya tuju. Silahkan ya untuk komunikasi dengan beliau dan dengan mereka-mereka. Nah, khusus untuk pembimbing dua, nanti pembimbing dua adalah dosen yang konsentrasinya bukan di IT nih. Kita kan masih ada beberapa dosen yang memang konsentrasinya penjurusannya tidak di IT ya. Ada Bu Dr. Tias, ada Pak Dekan sendiri, ada Mas Bu Khairunisa, ada Bu Siti Setiawati, dan lain-lain yang memang penjurusannya atau konsentrasinya bukan core-nya di informatika. Nih, silakan Anda ambil di kita upayakan nanti di dosen pembimbing dua dulu ya untuk memperbaiki kan format penulisan dan seterusnya. Bukan isi dan kontennya. Jadi sehingga tidak ada tumpang tindih antara peran dan wewenang dari dosen satu itu sebagai core dari inti materi dari skripsi Anda, tema, topik, dan seterusnya keilmuan. Sedangkan dosen kedua itu adalah kesesuaian dengan pedoman, tulisannya, formatnya, kutipannya, sehingga Anda bisa sesuai dengan apa yang kita arahkan dalam pedoman tersebut. Intinya itu nanti launchingnya akan kita informasikan, akan diakses secara online oleh mahasiswa ya. Ini kita ujikan setelah sepekan kita perkuliahan ya. Oke, nah, ini contoh-contohnya saja nih screenshot awal ya. Nanti akan Anda punya ya oke. Itu saja dari kami. Nanti mudah-mudahan pertanyaan akan banyak ditanyakan, ya, dipersilakan. Selain nanti materi berikutnya adalah tips dan trik bagaimana menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Anda punya misi adalah menyelesaikan skripsi dengan apa usaha terbaik dan mudah-mudahan hasilnya terbaik semua. Kami doakan seluruhnya teman-teman di sini bisa menyelesaikan skripsinya, dimudahkan skripsinya, dan selesai dengan tepat waktu. Kalau Amin. amin ya, kalau masalah sulitnya ketemu dosen, sulitnya menentukan judul, sulitnya berkomunikasi, sulitnya menuliskan, itu sudah biasa seperti hanya kita hidup kan, kita juga punya kesulitan-kesulitan itu sama saja. Lewati ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya Anda punya portofolio yang baik dari hasil skripsi ini sehingga bisa mungkin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun bisa apa namanya punya apa namanya kehidupan dalam bidang tertentu yang memang itu menjadi portofolio Anda misalnya tentang network dan security Anda bisa lamar pekerjaannya bidang itu. Kalau ke data science juga demikian. Kalau website butuh orang ataupun Anda kerja di bidang website, Anda sudah ada portofolio deskripsinya dan seterusnya. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab ya. Oke. Ini tadi kurang lebih 15 menitan ya, malah lebih. Ya, baik. Terima kasih dari awal. Kami persilahkan Ibu Dr. Herlawati SSI MKOM MM ya Bu ya. MM Ya, Kom. MMM. Oh, banyak sekali nih ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mohon teman-teman menyimak dengan baik. Ini juga direkam. Dari mudah-mudahan nanti bisa rekamannya juga menjadi ini diulang-ulang biar Anda paham dan bisa termotivasi untuk menyelesaikan dengan baik. Baik, tanpa berpanjang lama, kita persilakan Ibu Dr. Herawati untuk menyampaikan apa namanya presentasinya. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Eh, bentar, izin share screen dulu. Sebentar. Nih. Yes. Itu kan ya? Ya, oke. Oke, bismillah. Bentar, sebelum itu ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Fatur sebagai Kaprodi Informatika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya udah ada kan? Tes Kedengaran, suaranya. Bu. Kedengaran, kedengaran, Oke, Bu. siap. Ya. Ini Bu pakai lah. Sebentar, maaf. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa-mahasiswi Prodi Informatika ya Universitas Bayangkara Jakarta Raya ya Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Roberto Suraji, Pak Wadek satu, Pak Wawon dan Wadek 2 Pak Mayadi dan khususnya kepada Pak Kaprodi ya. Pak Ahmad Faturroji. Terima kasih sekali lagi. Nah, untuk saat ini Ibu hanya sharing aja ya gitu. Berdasarkan pengalaman gitu, pengalaman dari Ibu menjadi dosen ya sudah dari tahun 99 ya. Yang belum kenal mungkin nama saya Herlawati saja, dipanggilnya Bu Herla. Mungkin ini riwayat pendidikan saya ya. Jadi sebentar ini. Nah, oke. Eh, jadi home base sekarang ini Ibu ada di Bayangkara, Jakarta Raya. Sebelumnya ada di dua kampus yang berbeda gitu. Menjadi dosen tahun 99. Ya, jadi mahasiswa semester berapa tuh? Kadang saya baru lahir, Bu. Ada kadang belum lahir gitu ya. Jadi sudah 20-an tahun lebih menjadi dosen. Jadi di sini Ibu sharing pengalaman bagaimana bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu gitu. Jadi pendidikan Ibu itu dari mulai D3 ya, statistika komputasi, kemudian S1 matematika, S2-nya Magister Manajemen tetapi konsentrasi di MAS ya, Manajemen Information System. Kemudian lanjut lagi Magister Ilmu Komputer di MAS juga sama. Kemudian alhamdulillah bisa menyelesaikan Doctor of Computer Science di tahun 2024 kemarin. Nah, untuk bidang ilmu itu ada di rumpun ilmu formal gitu ya. Kenapa Ibu cantumkan di sini terkait dengan sekarang ini dosen itu dituntut untuk kepakarannya di bidang apa gitu. Jadi harus apa disesuaikan dengan risetnya dan sebagainya gitu. Nah, alhamdulillah Ibu juga pada tahun 2024 sudah di jabatan fungsional lektor kepala. Nah, itu sudah dicantumkan ranting ilmu atau kepakarannya di bidang apa gitu. Jadi alhamdulillah di data mining sesuai riset-riset yang selama ini digeluti ya dengan tim riset juga gitu. Itu aja mungkin untuk apa biodata Ibu ya. Ayo. Oke. Nah, untuk outline-nya ini, jadi presentasi kali ini Ibu akan membahas mengenai strategi efektif dalam menyelesaikan skripsi. Jadi mulai dari pemilihan topik hingga persiapan sidang. Ini akan dibahas nanti pertama pendahuluan, kemudian bagaimana menentukan topik yang tepat, perencanaan yang matang, riset dan pengumpulan data, kemudian menulis dengan efektif, bimbingan dengan dosen, terus kemudian mengatasi hambatannya bagaimana, dan persiapan sidang skripsinya gitu. Jadi mulai dari awal nih, Mas Mbak semuanya di sini ya mahasiswa-mahasiswi informatika kan masuk ke semester 8. Ya akan mengajukan judul untuk skripsi kan di awal semester ini. Nah, mulai dipersiapkan terkait pendahuluannya dulu misalnya ya. Oke. Nah, skripsi itu adalah salah satu syarat utama untuk menyelesaikan studi ya. Tadi Pak Patur juga sudah menjelaskan tugas akhir atau skripsi itu apa. Nah, berdasarkan beberapa referensi, Ibu rangkum aja. Jadi skripsi itu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik pada jenjang pendidikan sarjana atau S1. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta penerapan teori yang telah dipelajari dalam suatu bidang studi tertentu gitu. Makanya yang utama itu nanti problemnya apa sih gitu, mau menyelesaikan apa, solusinya apa. Itu yang ada di pendahuluan. Jadi kenapa sih dilakukan riset ini, penelitian ini? Jadi harus ada masalah dulu di latar belakang itu, problem statement namanya ya.
kadang nanti ada research question gitu kalau sudah melakukan riset. Sebetulnya materi terkait apa bagaimana membuat sebuah proposal skripsi ya, alhamdulillah di Prodi Informatika sudah ada mata kuliah Riset Teknologi Informasi RTI di semester 6. Jadi semoga Mas Mbak yang ada di sini sudah melalui mata kuliah riset TI gitu. Jadi tinggal memperdalam, mendiskusikan inti dari apa penelitiannya mau apa gitu. Sehingga bisa terpilihlah dosen-dosen yang sesuai dengan bidang yang Anda ambil gitu ya. Kemudian secara umum skripsi itu harus memenuhi kaidah ilmiah ya. Jadi tadi alhamdulillah sudah dipaparkan oleh Pak Patur ya terkait sistematika penulisan yang jelas ya kan tadi sudah ada tuh. Nah, di buku pedoman skripsi di setiap kampus fakultas mungkin kadang berbeda-beda gitu. Jadi Anda mau lulus dari universitas mana ya gaya selingkungnya atau teknik penulisannya buku pedomannya tuh beda-beda gitu. Hanya menjadi acuan di dalam riset tuh apa aja sih yang selalu ada itu paling. Tapi kalau untuk format khususnya teknik penulisan ya nanti gaya kutipan dan sebagainya itu biasanya berbeda. Makanya mahasiswa itu wajib membaca buku pedoman skripsinya ya kerja praktek dan sebagainya. Biasanya fakultas itu sebuah apa program studi ya kalau berbeda-beda nama program studinya itu ada pedomannya gitu masing-masing ya. Oke, selain tadi sistematika penulisan yang jelas, landasan teori yang kuat, metode penelitian yang tepat, serta hasil dan pembahasannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Jadi itu adalah skripsi gitu ya atau tugas akhir. Nah, kemudian banyak mahasiswa menghadapi kesulitan dalam memulai dan menyelesaikan skripsi gitu. Makanya banyak yang tidak lulus tepat waktu gitu. Apa sih kendalanya gitu? Kenapa mahasiswa sulit mau memulai, mau memilih judul aja kebingungan gitu. Ini harus bagaimana gitu. Kemudian selanjutnya dibutuhkan strategi ya. Jadi kadang yang lulus tepat waktu itu tadi sekilas Ibu mendengar Pak Patur menyampaikan bukan hanya pinter gitu. Dan penyakit utama yaitu malas ya. Ketika kuliah juga menyelesaikan sebuah mata kuliah itu gara-gara malas gitu, bukan pinter atau bodoh atau yang lainnya gitu ya. Jadi sudah bukan apa rahasia lagi dan tidak perlu diperdebatkan ya rasa malas di setiap manusia itu kan menjadi penyakit gitu ya. Nah, makanya salah satunya dibutuhkan strategi gitu bagaimana menghilangkan rasa malas tadi ya. Jadi dibutuhkan strategi dan perencanaan yang baik. Jadi direncanakan dengan baik agar skripsi dapat diselesaikan tepat waktu. Oke, nah sekarang pertama lanjut ke menentukan topik yang tepat. Jadi pilih topik yang benar-benar menarik bagi Anda agar tetap termotivasi gitu. Jadi jangan ngikutin temen gitu. Jadi temen ngambil ini ah ikutan gitu. Teman ngambil ini ikutan gitu. Berdasarkan pengalaman Ibu membimbing misalnya ada 5 orang gitu. Ada satu orang aja beda topik tuh itu nggak lulus barengan, nggak lulus tepat waktu karena tidak ada yang memotivasi mungkin ketika kesulitan, butuh bantuan dan sebagainya gitu. Makanya kalau bisa tuh ada komunitas tuh nanti Ibu di slide berikutnya. Jadi harus ada teman bergabung yang membahas hal tersebut gitu. Jadi cari topiknya yang benar-benar menarik bagi Anda ya, bukan bagi orang lain gitu. Jangan apa namanya memilih sesuatu hal yang tidak mungkin diselesaikan gitu. Yang kedua, pastikan topik juga sesuai dengan keahlian dosen pembimbing agar bimbingannya lebih efektif gitu. Jadi mencari dosen pembimbing juga jangan ngelihat itu tuh dosen itu mau keren, pinter gitu misalnya. Tetapi tidak menarik bagi Anda gitu. Jadi tidak termotivasi. Nah, itu juga jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian sesudah tadi cari topik yang menarik bagi Anda, yang bisa insya Allah akan diselesaikan dengan baik oleh Anda. Kemudian cari pembimbing yang bisa mendukung, ya, yang bisa mengarahkan, gitu, memotivasi juga. Nah, yang ketiga itu penting banget juga ya, jadi ketersediaan referensi. Makanya selalu ada studi literatur review kan, SLR gitu untuk di bab 2 nanti supaya tahu riset sekarang ini sedang dalam tren apa gitu.
dan data yang Anda punya apa gitu. Ya, jadi makanya SLR ini kadang bab 2 tapi dilakukan terlebih dahulu kadang-kadang gitu ya. Karena kita harus mencari referensi literatur review tadi gitu supaya bisa menemukan masalahnya apa tadi kan di dalam bab 1 itu ada latar belakang, identifikasi masalah, kemudian merumuskannya, tujuan dan manfaat ya. Kemudian apalagi? Eh, Selain itu nanti ada sistematika penulisan. Kenapa sih di bab 1 itu di 1.7 ya subbabnya itu ada sistematika penulisan supaya Mas Mbak ini ya bisa tahu oh nanti bab 1 membahas ini, bab 2 membahas ini sampai nama babnya itu harus Anda sudah tahu gitu. Jangan sampai di sistematika penulisan nulisnya misalnya contoh Bab 4 perancangan dan implementasi. Padahal di buku pedoman yang diminta bab 4 itu hasil dan pembahasan. Nah, Ibu sering banget menemukan sistematika penulisan di subbab 1.7 itu salah gitu karena mahasiswa tidak teliti. Jadi selain tadi harus menghilangkan rasa malas gitu ya, perlu ketelitian. Makanya nanti perlu ada sesudah membuat satu kali gitu cek lagi, baca lagi terus gitu berulang-ulang ya. Kemudian yang terakhir, pilih topik yang memiliki kontribusi akademik dan aplikatif. Nah, harapan kita kan riset-riset kita ini bisa dipublikasikan, bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi ada kontribusinya gitu ya terhadap lingkungan di sekitar kita. Makanya diharapkan ada kontribusi akademik dan aplikatif. Oke, nah sesudah tadi menentukan topik, kemudian perencanaan yang matang. Jadi Mas Mbak ini harus merencanakan pertama buat timeline realistis yang mencakup semua tahapan penelitian dan penulisan. Ya tadi misalnya tahapan penelitiannya misalnya di bab 1, bab 2, bab 3 yang daftar isi itu ya. Mungkin gambaran outline itu secara ringkasnya tuh di gambaran sederhana gampangnya daftar isi deh gitu. Daftar isinya Anda mau apa sih di bab 1? Kadang menulis sub-subbabnya aja nama babnya aja tadi salah gitu. Jadi kita harus melihat timelinenya gitu. Tahapan penelitian pertama kita selesaikan bab 1 dulu, bab 2 gitu atau karena harus studi literatur review karena di bab 1 pun ya di latar belakang kita harus mengutip sebuah referensi kan. Kenapa sih meneliti ini? Ada referensinya gitu yang sudah melakukan penelitian terdahulu ini boleh dijadikan satu paragraf atau dua paragraf. Beda dengan yang di bab 2 ya, yang studi literatur gitu. Kalau di bab 2 awal kan kita menceritakan penelitian-penelitian terkait yang terdahulu gitu, yang mendukung riset kita saat ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, sesudah merencanakan timelinenya seperti bulan ini kan tadi akan dibuka untuk pendaftaran sesudah 1 minggu perkuliahan gitu. Nah, terus target ujian sempronya, seminar proposalnya mau kapan juga perlu diperhatikan ya oleh mas-mas semuanya gitu. Kemudian yang kedua gunakan metode manajemen waktu. Misalnya pernah mendengar Pomodoro teknik mungkin atau to-do list gitu ya. Silahkan cari cari yang pas dengan gaya Anda ya. Kemarin ada webinar coaching klinik, mungkin Mas Mbak juga hadir. Jadi harus mahasiswa itu berbeda-beda gaya belajarnya, gaya menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Jadi Anda harus tahu gaya Anda bagaimana gitu. Memanajemen waktu juga sama gitu. Jadi tidak bisa memaksakan satu orang ini harus gini. Cuma kan kalau pembimbing ibu ya sebagai pembimbing mungkin sharing kalau ibu kayak gini cara ininya gitu. Kalau Anda gimana gitu. Nanti diskusi aja dengan dosennya gitu ya. Kemudian tetapkan target mingguan dan evaluasi progres secara berkala. Nah, kalau ibu biasanya sesudah ditentukan pembimbingnya ini, mahasiswanya ini gitu ya. Nah, lakukanlah biasanya ada bimbingan perdana gitu. Biasanya itu semuanya hadir mahasiswa yang menjadi bimbingan ibu untuk menentukan target. Jadi minggu pertama harus selesai dengan minimal judul dan teknik penulisan gitu kan diarahkan Anda sudah baca, cuma kan nanti pembimbingnya mengingatkan kembali, udah cocok belum, setuju. Jadi jangan sampai kita salah paham dengan membaca teknik penulisan gitu. Padahal kan tidak perlu ada perdebatan ya, tinggal ikutin pedoman yang berlaku sekarang.
pedoman skripsinya yang mana gitu kan. Sudah ikutin aja pembimbingnya, dosennya. Nah, kita harus baca ya sebagai mahasiswa utamanya karena yang akan ditanyakan nanti mahasiswa gitu. Supaya kalau penguji nanya, Anda yakin orang saya sudah baca kok benar gitu buku pedomannya ini gitu. Dan terus dievaluasi ya progresnya itu cara berkala. Kalau saya biasanya kalau sudah ketemu ya tetap muka itu pasti harus ada email sebagai bukti jejak bimbingan gitu. Kadang foto gitu kan ya untuk menyemangati mahasiswa juga gitu. Jadi untuk bimbingan kan harus 8 kali pertemuan tuh. Nah, usahakan ada ketemu via online juga boleh gitu kan kalau saya ya. Terus nanti ada bukti email progresnya bagaimana sudah sampai beberapa gitu. Dan menjaga juga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, Mas Mbak. Jadi ketika membimbing tuh banyak mahasiswa yang kenapa Mas kok belum progres? Iya Bu, laptopnya rusak ininya padahal udah sampai bab 3 misalnya. Tapi kan kalau sudah pernah di email ke dosennya kan insya Allah ada gitu kan. Kalau email kan tidak akan hilang ya insya Allah. Kalau WA pasti hilang tuh kalau kirim dokumen via WhatsApp ya. Nah jadi diharapkan tuh nanti mahasiswa ada ketemu ya terus email tadi ya Ibu ulangi. Jadi progres setiap. Jadi jangan berhenti gitu. Jadi lakukan progres seminggu sekali. Ya karena sebagai dosen pembimbing pasti kan ketika Anda menghubungi harusnya kan merespon gitu ya. Oke, kemudian tadi hindari menunda pekerjaan gitu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Patur juga ya. Ibu ingatnya dulu tuh dari hal kecil dulu, dari sekarang gitu. Jadi nggak usah pengen wah dulu gitu. Dari hal-hal kecil aja ketik gitu apa gitu ya. Jadi hindari menunda pekerjaan. Mulai dari hal kecil dan yang Anda kuasai gitu dari sekarang terlebih dahulu. Nah, ujungnya apa kan sambil berproses gitu, berprogres ya. Kemudian, nah masuk ke riset dan pengumpulan data. Jadi gunakan sumber terpercaya untuk data dan riset Anda nanti, jurnal akademik, buku referensi, conference misalnya ya. Jadi jangan yang medsos gitu, media sosial seperti yang gratisan gitu bolehlah sebagai baca-baca, tetapi ketika dimasukkan sebagai sumber referensi itu harus yang akademik gitu, jurnal biasanya terutama tuh buku-buku referensi juga sekarang kan banyak yang berbentuk e-book ya, diusahakan ketika Anda mengutip sesuatu tuh harus tahu gitu minimal cover bukunya kayak apa gitu. Main ke toko-toko buku kan sekarang masih banyak juga ya buku yang masih dicetak, dijual gitu. Jadi jangan sampai ibu tuh hafal pengarang sistem, definisi sistem apa gitu. Oh ini gitu sampai dicari ini nama sebenarnya siapa sih gitu. Jadi ngutipnya di halaman berapa itu kan gunanya supaya andanya jadi percaya diri gitu Mas Mbak. Ketika ditanya ini referensinya betul nggak ini gitu. Oh iya Bu ada di sini gitu ya. Lanjut kemudian manfaatkan alat bantu referensi. Jadi usahakan gunakan alat bantu referensi. Contohnya yang sering dipakai Mendeley ya. Ya, Zotero boleh, EndNote juga ya untuk mengelola literaturnya. Jadi ketika Anda sedang melakukan hal-hal yang kecil tadi tuh ketemu nih jurnal ini sesuai referensi untuk riset Anda gitu simpan di Mendeley terus gitu kan insya Allah tidak akan hilang ya selama masih ingat username dan password Anda ke Mendeley-nya gitu. Jadi dengan alat bantu referensi untuk membantu juga nanti ketika publish itu cepat tersitasinya gitu kalau menggunakan tools untuk referensi ya. Kemudian jika penelitian berbasis data, pastikan data yang digunakan valid ya. Jadi benar harus jujur gitu ya. Jadi yang valid. Jadi jangan sampai membuat datanya itu apa ya ketika dicek lah kok ini gitu atau lah kok kayak gini doang. Misalkan penjualan itu kan pasti di satu hari aja banyak transaksi ya. Nah ini kenapa datanya per bulan tapi misalnya cuma 5 gitu kan tidak masuk akal gitu ya. Dan juga harus sesuaikan dengan metodologi penelitian yang anda pilih gitu kan. Misalnya dari yang kalau Kris PDM itu kan dari business understanding sampai nanti apakah bisa deployment gitu ya, membuat sebuah aplikasinya misalnya gitu. Dan dokumentasikan setiap referensi dengan baik ya untuk menghindari plagiarisme gitu. Jadi diharapkan nanti kan pasti ya Anda ketika selesai apa skripsi diminta untuk dicek
apa plagiasinya gitu, bisa menggunakan Turnitin ya dan sebagainya. Tapi usahakan yang berbayar ya, jangan yang free karena yang free pasti nol gitu. Nah, untuk cara supaya tidak apa terkena plagiasi kan banyak caranya ya dengan memparafrase gitu dan sebagainya. Sekarang banyak apa tool yang membantu untuk memparafrase juga. Nah, kemudian menulis dengan efektif. Nah, ini mulai ke teknisnya kan tadi sudah menentukan topiknya apa ya. Gunakan kerangka skripsi standar. Maksudnya buku pedoman skripsi tadi kan. Nah, di setiap riset atau yang apa skripsi ya itu pasti ada pendahuluan, kajian pustaka ini kan landasan teori ya, metodologi, hasil dan kesimpulan. Pasti di semua itu ada ini kerangkanya. Cuma untuk subbabnya itu tergantung dari fakultas masing-masing, prodi masing-masing gitu. Makanya harus tetap memegang pedoman skripsi itu gitu ya. Jadi mulai menulis dari bagian yang paling mudah atau paling dikuasai gitu. Jadi jangan nunggu oh, ntar yang ini belum bisa nih gitu. Anda tulis aja dulu. Kan kalau udah ketulis salah bisa hapus. Tapi kalau diem aja gitu yang ditulis apaan gitu. Jadi ketika diskusi dengan dosen juga bingung ya terutama ibu gitu. Kalau cuma datang doang ngobrol gitu saya bilang tulis aja ditulis. Ya, nanti kan kalau sudah jadi tulisan bisa dikoreksi kan oleh dosen itu gitu. Nah, kemudian hindari menulis ulang secara berulang-ulang tanpa progres nyata gitu. Jadi nulis itu salah lagi, nulis itu salah lagi gitu. Nah, usahakan terus aja ditulis dulu, jangan sampai takut salah gitu. Dan ini gunakan teknik parafrase dan kutipan yang tepat untuk menghindari plagiarisme. Pokoknya selalu jangan sampai ada plagiarisme tadi ya. Jadi untuk menghindari plagiarisme gunakan teknik parafrase. Nah, kemudian bimbingan dengan dosen. Nah, bimbingan dengan dosen juga tadi Ibu dengarkan gitu ya paparan dari Pak Kaprodi etika gitu. Jadi kadang dengan apa dosen juga ya kalau mau janji hari ini ya minimal tadi malam gitu kan memberitahukan ke apa dosennya. Jadi jadwalkan bimbingan secara rutin dan datang dengan persiapan yang matang gitu. Jadi kan saya memahami Anda ada yang bekerja juga gitu kan, udah izin dari kantornya gitu kan. Mungkin Ibu juga ada kegiatan lain gitu ya. Bukannya Ibu saja gitu ya dengan dosen yang Anda pilih itu. Jadi jadwalkan bimbingan rutinnya biasanya pembimbing itu nanti akan hari ini untuk bimbingan ya jam sekian gitu. Nah, Anda kan menyesuaikan tuh dengan jadwal Anda juga. Jadi dipersiapkan dengan matang. Bilang ke dosennya gitu bahwa akan hadir jam sekian gitu ya jadi supaya pas jadi jangan sampai Anda datang ke kampus dosennya nggak ada gitu atau nungguin lama gitu ya kemudian buat daftar pertanyaan Mas Mbak ya jadi sebelum bimbingan agar diskusi lebih fokus dan efisien itu mau nanya apa tuh ditulis aja nggak apa-apa nggak masalah kan takutnya kalau udah ketemu dosen bingung gitu mau nanya apa gitu kemudian ada juga kan mahasiswa lain mungkin yang ikut gabung juga jadi tidak fokus lagi Anda mau ketemu dengan dosennya itu mau bertanya apa. Jadi sebaiknya buat daftar pertanyaan. Kemudian catat setiap masukan dari dosen ya dan segera lakukan revisi sesuai arahan. Jadi sesudah bertemu dengan dosen tadi kan dicatat tuh gitu kan. Kadang ibu berikan contoh, contohnya nanti kayak begini. Nah, dipahami banget gitu arahan dari pembimbing itu. Kemudian lakukan revisi supaya nggak lupa juga kan. Nah, kalau sudah baru kirim email tuh biasanya. Kalau saya mana ini Bu progresnya yang tadi arahan Ibu sudah direvisi misalnya mohon masukannya juga gitu. Dan yang terakhir terkait dengan etika ya di bimbingan dengan dosen tuh bersikap sopan dan profesional ya dalam setiap sesi bimbingan. Ya tadi salah satunya dengan membuat janji dulu kan nge-WA-nya juga apa menghubunginya ya ada jam-jam tertentu, perkenalkan diri gitu kan, nama siapa. Kadang kan tidak semua dosen juga hafal ya mahasiswanya apalagi di mata kuliah ya. Tapi kalau sudah sering ketemu sih kalau apa beberapa orang ya pasti ingat gitu. Cuma kan lebih baik kalau apalagi nomor WA-nya ganti gitu kan ini siapa, dari mana gitu. Jadi jangan sampai dosennya bertanya-tanya yang menghubungi siapa gitu supaya cepat direspon juga. Ya, perkenal langsung aja. Jadi kalau WhatsApp itu Anda perkenalkan diri, salam ya biasa perkenalkan diri. Keperluannya apa langsung tulis aja Mas. Jadi jangan nunggu Assalamualaikum gitu.
diem aja nunggu dijawab dulu langsung aja nanti ketika si dosennya buka pesannya kan langsung oh ini mahasiswa ini apa menghubungi ibu tuh kenapa gitu kan langsung direspon itu insya Allah ya. Oke, nah mengatasi hambatan. Jadi atasi writer block dengan teknik free writing atau mencoba menulis di lingkungan yang berbeda. Nah mungkin ketika, aduh nggak tahu mau nulis apa nih gitu kan. Nah coba aja tulis apa aja gitu yang berkaitan dengan yang sedang diteliti ya tentu saja. Atau mungkin suasana yang berbeda gitu. Jangan di kampus terus atau di kamar Anda terus gitu. Makanya ibu sarankan sih ada temen gitu ada teman yang apa memotivasi ya. Nah, yang kedua tuh jika kehilangan motivasi ingat kembali tujuan nyelesain skripsi dan dampak positifnya apa gitu. Kan tujuan Anda ingin selesai di semester 8 skripsi gitu ya. Jadi jangan sampai seminar proposal di 8 di 9-nya sidang skripsinya. Ya usahakan dulu target selesaikan skripsi di semester 8 ini supaya lulus tepat waktu. Nah, terus bergabung dengan komunitas atau kelompok studi untuk mendapatkan dukungan dan inspirasi gitu. Jangan sendirian juga gitu. Sepengalaman ibu membimbing tuh ada yang terlalu idealis gitu ya sendirian gitu. Maka ibu ayo gabung sama ini gitu biar ada temennya gitu mungkin yang tadinya dia apa sendiri gitu kan kalau ada kesulitan kan bisa dibantu juga saling sharing gitu yang ini bisa ini yang ini bisa ini jadi saling melengkapi gitu kemudian jaga kesehatan juga ya Mas Mbak dengan tidur yang cukup olahraga dan mengatur pola makan dengan baik ya karena ketika menyelesaikan sesuatu gitu ya yang kalau apalagi tuh kalau sendirian gitu tidak tidak apa tidak ada temennya buat bercerita gitu kan jadi capek sendiri mungkin jadi begadang tidur nggak cukup kan apalagi nggak olahraga gitu ya biasanya sih ya ada ya stresnya melanda gitu datang gitu ya jadi depresi lah apa gitu makanya diusahakan dikerjakan dengan senang gitu makanya tadi topik yang dipilih tuh yang menarik bagi Anda jangan yang bikin stres gitu ya. Oke, lanjut. Persiapan sidang skripsi. Nah, ceritanya sudah selesai tuh tadi. Nah, ini mungkin di sempro dulu ya, seminar proposal dulu. Anda kan harus buat PowerPoint juga ya. Materinya kan hanya sampai metodologi penelitian. Jadi dari judulnya apa, Anda mau ngambil apa, masalahnya apa, dan kira-kira solusi yang akan diberikan apa. Nanti kan sidang seminar proposal dulu. Nah, tetap harus membuat sebuah presentasi ya, biasanya dengan file apa PowerPoint yang menarik dan tidak terlalu penuh teks gitu. Jadi yang menarik bagi Anda apa tampilkan itu dan dibacanya enak oleh si pendengar yang penguji gitu. Nah, itu bagaimana gitu. Nah, terus kuasai isi skripsi ya agar dapat menjawab pertanyaan penguji dengan percaya diri. Nah, banyak tools yang bisa ibaratnya kalau nggak ada teman buat nanya gitu. Kalau saya sih pakai dari chat GPT juga ya bisa ini apa sih, ini apa gitu untuk pengetahuan saya aja dulu gitu. Baru dibuktikan dengan searching lagi benar nggak sih yang di apa dituliskan di chat GPT itu gitu kan. Kadang-kadang untuk supaya cepat tahu terkait hal-hal yang apa dibutuhkan segera tuh alhamdulillah sih bisa membantu gitu. Tapi tadi ya harus cross check lagi, jangan apa murni banget dari chat GPT-nya. Kemudian ketika mau presentasi itu latih ya Mas Mbak. Jadi presentasinya tuh diulang-ulang gitu di depan kaca, cermin sendiri gitu. Nah, termasuk simulasi tanya jawab juga dengan teman atau dosen gitu. Jadi kadang ayo kita ketemuan gitu. Kan mau sidang nih. Nah, diadakanlah kalau ibu tuh dulu ya biasanya simulasi ujian. Kadang mahasiswa nggak tahu gambaran di ujian sidang kayak apa sih Bu gitu kan. Kayak kan baju alma mater sudah ditentukan ya oleh aturan di fakultas. Kemudian nggak pas masuk ruangan. Terus Anda tuh jangan bicara dulu sebelum dipersilahkan dibuka oleh ketua penguji gitu. Nah, kadang-kadang mahasiswa banyak yang belum tahu gitu suasana situasi di ruangan sidang seperti apa gitu. Nah, untuk presentasinya supaya bagus tadi ya lakukan berulang kali gitu. Waktunya berapa menit juga kan harus diperhatikan. Jangan sampai Anda presentasi di apa di cut oleh
ketua penguji karena terlalu lama. Padahal yang harus disampaikan kan dari awal sampai akhir Anda tuh neliti apa gitu kan. Kemudian kalau sudah di sidang gitu ya di depan penguji bersikap tenang dan percaya diri gitu. Kenapa kan insya Allah tadi sudah referensi sudah dicek gitu, sudah lakukan bimbingan dengan baik juga. Jadi jangan jangan bimbingan hanya cuma 2 kali terus minta tanda tangan pas hari H juga gitu ya. Apa ya, membebani dosennya juga gitu kalau tidak di ACC begini, kalau di ACC begini gitu. Jadi tolong saling apa kerjasama dengan baik. Oke, penutup ya dari Ibu, skripsi itu tantangan yang dapat diselesaikan dengan strategi yang tepat. Jadi kita perlu strategi supaya bisa lulus tepat waktu ya dalam 1 semester ini, semester 8 bisa lulus. Jadi tantangan gitu yang harus diselesaikan. Makanya perlu kerjasama kan dengan pembimbing karena yang akan meng-ACC Anda kan pembimbing gitu ya. Jadi tidak bisa berjalan sendiri juga gitu. Kemudian tetap fokus, konsisten, dan jangan ragu meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Ini jangan dipendem aja. Kesulitan ini ternyata ketika kita cerita sama orang lain gitu, itu hal mudah bagi orang lain itu gitu. Tapi bagi kita kok susah banget gitu. Makanya harus meminta bantuan gitu. Jangan sampai dipendem sendirian gitu. Kemudian menyelesaikan skripsi itu langkah penting dalam perjalanan akademik gitu ya. Semoga sukses dan jangan menyerah. Nah, kemudian Ibu juga ada beberapa kutipan nih untuk memotivasi. Jadi skripsi itu bukan soal kepintaran ya, tapi soal ketekunan. Jadi jangan berhenti sampai titik terakhir. Kemudian lelah itu sementara, tapi gelar itu selamanya ya akan menempel di diri Anda gitu. Kemudian 1 halaman per hari itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi konsisten kuncinya itu. Jadi harus progres gitu. Biarin aja dong email terus tiap hari gitu. Lebih dari 8 kali boleh nggak sih Bu? Ya boleh aja, silahkan aja gitu. Yang penting kan melakukan progres gitu ya. Ada tambahan ini, tambahan itu gitu. Kemudian skripsi itu seperti gunung. Mendakinya sulit, tapi pemandangan di puncak akan sepadan. Kemudian masa depanmu menunggu di halaman terakhir skripsimu. Jangan biarkan malas mengalahkan mimpimu. 1 langkah kecil setiap hari membawa kamu lebih dekat ke wisuda. Dan jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba. Jadi mencoba. Jadi kalau ibu apa kan biasa mengajar kalkulus ya. Kata siapa kalkulus susah gitu. Mata kuliah yang gak lulus-lulus gitu. Udah nyobain belum? Ibaratnya makan cabai. Kata siapa pedes gitu. Garam, asin kata siapa. Kalau nggak nyobain sendiri kan nggak tahu gitu. Jadi jangan takut gagal. Takutlah untuk tidak mencoba. Skripsi itu selesai bukan karena sempurna, tapi karena diselesaikan. Ya, nah ini jadi semangat menyelesaikan skripsinya dan ada terakhir nih, penelitian yang baik itu penelitian yang selesai dan dipublikasikan dengan baik. Jadi jangan terjebak dalam kesempurnaan yang berlebihan, selesaikanlah penelitianmu dan bagikan hasilnya. Maksudnya dipublikasikan. Gitu ya, dan jangan lupa tetap terus ikhtiar ya, berusaha dan berdoa ya, pembimbingnya, pengujinya yang baik dan bijaksana terutama ya. Terima kasih sekali lagi. Itu aja dari Ibu. Silahkan jika ada yang mau sharing, ya, boleh ke email, boleh ke WhatsApp Ibu. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, sami-sami. atas penyampaiannya. Teman-teman, ini kita masih ada waktu kurang lebih berapa menit ya untuk sesi tanya jawab. Tapi mohon yang tanya jawab ini open cam dan ngomong dan tapi nanti ada juga yang sesi yang chat boleh nanti diinformasikan. Ini biar langsung aja informasi tentang apa namanya tanya jawab dipersilahkan untuk sesi awal kita bikin 3 sesi kali ya Bu. Ya, boleh. Silahkan ada yang tanya jawab yang bertanya. Ini indikasi Anda kalau dalam melakukan sesuatu itu ini level anak-anak kampus kita ya Bu ya. Kita paham lah ya. Kami juga paham ya. Jangan dikira kita nggak paham ya teman-teman di sini bahwa menentukan
apa namanya ya tadi kapasitas dan kemampuan Anda itu ya memang kalau Andanya juga menunjukkan kepada kami. Tapi kalau Anda juga tidak menunjukkan keseriusan, ini yang repot di kami ya di prodi khususnya banyak keluhan A B C D itu timbulnya karena ada cerita deadline baru pada ngumpulin. Nah, dosennya Eh, baru pada ngumpulin. Itu penyakit-penyakit yang kayak tadi itu yang perlu memang harus diberantas. Mohon maaf Makanya Pak, ya izin silakan, Sehan. ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak terkait sistem aplikasi skripsi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Fatur. Izin bertanya Pak Fatur, Ya, untuk aplikasi skripsi ini kan itu di dalamnya itu sudah terkait pengajuan judul skripsi, pengajuan pembimbing dan lain sebagainya. Nah, ya. sedangkan dari pedoman yang saya dapatkan di grup skripsi yang dikirimkan fakultas itu terdapat formulir seperti pengajuan judul, pengajuan dosen pembimbing, serta formulir yang ditandatangani oleh dosen PA Pak. Nah, itu apakah tetap digunakan dan diajukan ke prodi atau bagaimana ya, Pak? Atau Eh, untuk semester ini dalam pengajuan judul dosen pembimbing formulir itu menggunakan aplikasi. Dan tadi kan Bapak bilang untuk aplikasi ini baru publis itu bisa digunakan nanti seminggu setelah perkuliahan perdana. ya. Berarti itu bisa dibilang untuk kami nanti start dalam pelaksanaan skripsi dimulai dari pengajuan judul itu baru setelah aplikasi ini launching atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Sehan ya atas pertanyaannya. Ya, ini maksudnya Anda harus bisa cepat berespon apa terhadap apa namanya apa yang Anda ikuti sekarang. Ya, yang pertama terkait dengan sistemnya, lalu formulir-formulir yang dalam pedoman gimana? Ya, nanti kita akan update sebenarnya. Apakah menyesuaikan atau kan tidak, Anda siap-siap saja. Jadi intinya sebenarnya sistem aplikasi ini untuk memudahkan ya, kontrol, memudahkan cara, memudahkan Anda baik penyelenggara, fakultas prodi dan mahasiswa dalam pelaksanaan ini. Jadi intinya sih semangatnya memudahkan. Contoh, Sehan, saya tanya misalnya, Sehan baru pertama kali ngikut skripsi di KRS-nya apa dari yang semester lalu? Baru Pak semester Nah, ini. baru. Nah, ini kan terkait dengan integrasi data. Kalau yang lama kan ada datanya di Prodi nih. Nanti harapannya sistem ini akan mengambil data dari sistem-sistem sebelumnya, data-data semester yang akan yang lalu, bla bla bla, sehingga nanti bisa mudah untuk ke depannya begitu ya. Jadi kalau yang lama kayak tadi kan, "Ya, Pak, saya sudah sempro, mana buktinya? Nih dilihat di aplikasi gitu." Jadi tanpa lagi menanya-nanya ke apa namanya ke fakultas atau ke prodi. Yang lainnya juga termasuk tadi Bu Herla, Bu Dokter Herla kira-kira udah berapa lagi Pak yang ngajuin? Nah, nanti kalau nanti disetujui sama dosennya dan segala macam tuh ada kuotanya ya. Kita menginginkan distribusi kuota untuk dosen-dosen agar semuanya apa namanya berkontribusi dan Anda harus tahu dosen A, dosen B, dosen C itu kan nanti kan ada pembatasannya ya, satu dosen itu berapa adanya di aplikasi. Jadi tidak nanya-nanya mulu ke sini, apalagi prodi yang tanya, Pak kalau Bu ini berapa lagi yang belum? Ini nanti lihatnya di aplikasi. Begitu ya. Nah, kita nanti upayakan walaupun ini karena kita juga kan ilmu komputer ya dan di dalamnya ada aplikasi ya kita coba manfaatkan teknologi ini untuk memudahkan intinya. Tapi ya tadi nanti ada penyesuaian dan seterusnya yang memang disesuaikan. Kalau untuk masalah formulir yang kayak kemarin ya ada yang minta buat tanda tangan segala macam, ya kan belum ada sosialisasinya nanti disosialisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti bentuknya ada aplikasi juga, ada kertas juga? Ya nanti diinformasikan juga. Yang sekarang kita state adalah eh, kita akan buka setelah 1 pekan setelah perkuliahan. Lu kapan kayak mulainya, Pak? Kalau mulai itu boleh dari sekarang. Artinya apa? Anda menentukan judul, berkomunikasi dengan dosennya, baca jurnal, coba-coba posting atau membuat akun di apa namanya jurnal yang ada di Ubara atau di luar. Nah itu kan bisa Anda lakukan. Nggak perlu harus saya belum nyari judul nggak mau bergerak ah. Lah salah ya. Jadi harusnya sudah mulai dari sekarang ya tadi bilang ya. Mulai saat ini Sehan sudah mulai. Jadi 1 hari itu Sehan punya target kayak Bu Hera tadi punya timeline mengerjakan skripsi itu tiap hari udah punya batas kapasitas tiap hari saya harus 2 jam nongkrong di depan laptop ngerjain skripsi apa kek
Mulai dari baca jurnal, jurnal kalau semakin banyak dibaca, misalnya 10 jurnal sehari, itu udah luar biasa. Masalahnya nggak pernah baca gimana coba? Akses buku, kan ada buku online dan segala macam baca. Iya, iya. Berinteraksi dengan AI ya, mau pakai DeepSeek, mau pakai apa ChatGPT, mau pakai Gemini, mau pakai macam-macam, silakan. Jadi punya jadwal khusus, waktu khusus Anda mengerjakan skripsi ini. Dan tidak harus nunggu kayak tadi kan, belum kan Pak ditentukan judulnya. Lah, nggak begitu ceritanya. Jadi Anda harus memulai dari sekarang, berkomunikasi sama dosen kayak tadi Bu Dr. Herlang sampaikan. Jangan minta sekarang WA, sekarang dibales. Ya Anda perlu waktu berkomunikasi bagaimana nanya segala macam termasuk ketemu sama dosennya dan segala macam. Itu kan bagian dari pelajaran Anda juga nanti kalau Anda ketika Anda nah ini contohnya Anda nanti kan kerja misalnya kerja ya kerja di perusahaan kan Anda harus berkomunikasi dengan mitra kerja Anda pimpinan kah bawahan kah mitra kah kan gitu ya kalau ceritanya kerjanya kayak kayak di kampus kayak gini minta sekarang di WA sekarang juga dibalas dan seterusnya yang Anda belum berproses kan susah ya. Nah, itu contohnya. Atau Anda mau kerja sendiri sebagai web developer, saya punya perusahaan ini Pak mau negosiasi ada perusahaan ini kayaknya dia butuh web. Nah, kan bernegosiasi tuh, berkomunikasi tuh dan itu didapatkan saat proses kayak begini. Anda bernegosiasi kok ini dosennya pilih aja dosen yang paling susah. Nah, gitu intinya. Artinya apa? Anda kan jadi dididik untuk bikin susah kan? Kalau dididik bikin susah, Anda akan bekerja keras itu dengan segala macam daya upaya. Oh, kok nggak bisa ya tembus sama dosen ini nih? Padahal dosen ini pakar di bidang ini nih. Bu Herla pakar di bidang geospasial. Saya punya aksesnya. Saya tinggal di Cibinong dekat dengan geospasial apa tuh ya Ibu apa namanya itu ya? Wah, saya punya akses Lapangan. data malah dan seterusnya. Nah, kan keren tuh udah punya nilai plus. Nah, kalau Bu Herla bisa ibaratnya menjadi pembimbing Anda yang tadi dosen data science yang ceritanya punya akses data yang luar biasa kayak tadi, udah itu kalau Anda bisa melewati tahap itu luar biasa. Jadi teman-teman, harapannya kalau Anda mendapatkan kesulitan di awal-awal begitu dan Anda bisa lewati, kesananya lebih mudah. Tapi kalau di sekarang-sekarang Anda males-malesan kayak gini ya, nanya aja males, mager banget, apalagi mendung-mendung kayak gini ya di area Bekasi dan sekitarnya kan repot nih ya. Anda Hmm. nggak mau bergerak di kamar cuman kaum tiduran apa namanya Bu, kaum tiduran dan kaum yang Rebahan. bahan, aduh kasihan ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Baca, baca jurnal kan sekarang handphone dulu keren-keren loh ya, Bu ya. Handphonenya lebih keren dari dosennya. Saya tanya lo, lihat nih, keren tapi baca jurnal nggak bisa di handphone. Terus handphone buat apa? Buat main game? Sayang kan baca di handphone. Nah, ini saya belum kasih hal yang lain ya. Ini contohnya anak-anak ini yang skripsi saya kasih banyak mau kasih banyak tugas nggak? Tadi kasih banyak bukan torture ya Bu apa siksaan bukan ya kasih banyak PR dalam tanda kutip untuk meningkatkan kapasitas Anda nggak kita punya banyak loh banyak sekali yang bisa lakukan misalnya kita kerjasama sama Wadwani Foundation untuk meningkatkan tadi skill ya bukan hard skill tapi skill kompetensi tadi bagaimana cara berbicara bagaimana itu dapat sertifikat lagi mau nggak Anda lakukan tuh ini beberapa kemarin aja yang saya ini kan baru saja 2 orang saja nah, nanti coba saya informasikan kayak begitu. Itu bagus sekali pembelajarannya. Dan itu banyaknya video sekarang ya, rata-rata video. Saya ikuti beberapa course itu banyak video, Coursera, LinkedIn, dan seterusnya. Nah, itu diantaranya ya, Sehan. Tanpa menunggu, silakan lakukan. Lalu nanti silakan nanti selalu update di grup apakah menggunakan formulir atau apakah online, apakah keduanya hybrid nanti diinformasikan. Jadi siap-siap aja. Dan apa yang bisa Anda lakukan sekarang, lakukan sekarang. Tadi Ibu Erla udah banyak banget memberikan apa namanya saran dan tips dan triknya. Baca jurnal, baca jurnal. Coba submit apa namanya registrasi di jurnal. Coba ada nggak yang sudah registrasi jurnal di jurnal kita nih? Ya, Juskosko, JISCS, ya terus apalagi Bu satu lagi eh, Q40. G40. Coba Anda udah login ke sana belum? Punya akunnya aja. Nah, kan jangan sampai
udah selesai nih ada ya kejadian udah selesai perkuliahan dan perkuliahan skripsinya ternyata apa? Ternyata belum pernah punya akun untuk Hmm, apa daftar di submit. jurnal. Iya, submit kan sayang ya. Itu diantaranya Ya. Izin teman-teman Pak kan. menambahkan Ya, boleh? silakan, silakan. Ya, oke. Untuk teman-teman semuanya ya, bukan hanya Shehan saja. Anda kan sudah belajar riset TI ya. Insya Allah sudah belajar terkait paper kan, membuat sebuah artikel ilmiah, proposal juga. Jadi ketika apa nanti dibuka aplikasi itu harusnya Anda sudah punya judul dan proposal sudah jadi kan. Tinggal mengganti judulnya disesuaikan dengan yang memang Anda pilih sekarang dan bab duanya mungkin ya, karena kan teorinya harus berubah kalau judulnya algoritmanya berubah gitu. Jadi tetap semangat gitu, jangan dibuat sulit gitu. Jadi nanti betul tadi kata Pak Patur kan dari sekarang aja sebenarnya bukan dari sekarang kan udah dari kemarin, cuma untuk serius lebih seriusnya lagi tuh di semester 8 ini gitu ya akan dimulai Maret ya Pak nanti. Jadi di awal Maret masuk perkuliahan Maret ya Pak. Betul, betul. Insya Nah, Allah masuk perkuliahan awal Maret. Jadi awal pekan Maret itu kita udah bisa mulai. ya oke. Ya jadi sudah disiapkan tuh proposal skripsinya, tinggal diubah sesuai dengan judul yang akan diseriuskan gitu. Diseriusin nanti pembimbingnya siapa gitu. Semoga sudah diskusi dengan calon-calon pembimbing Anda kemarin gitu kan. Jadi jangan apa merasa mubazir nih kalau ngerjain sekarang gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan tambahan dari Ibu terkait yang terutama yang mengambil penelitian apa peminatan software ya, development itu bisa Anda cari dari sekarang nggak? Karena kadang kelupaan gitu. Jadi ketika apa namanya ibu tanya ngambil apa software itu kalau ngobrol sedang belajar data mining, deep learning atau AI kemarin gitu. Oh harus gitu ya? Iya kan Anda membuat sebuah aplikasi gitu ya misalnya untuk sebuah perusahaan. Ini jangan sampai lupa, lupa itu dokumen berjalan di sana Mas Mbak. Jadi di sana itu kenapa sih? Nah, bukti fisik yang tadi diminta Pak Patur itu harus ada gitu ya, surat keterangan risetnya. Karena Anda ceritanya akan membangun kan atau mengembangkan sebuah sistem di sebuah instansi, perusahaan atau ya toko sederhana asal mempunyai surat izin usaha gitu ya. Jadi dokumen sistem berjalan. Nanti kan dituangkan di dalam skripsinya tuh menggambarkan menggunakan UML misalnya atau pembuatan database-nya pakai apa IRD gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai antar simbol yang digunakan dengan yang dipakai tuh dicampur aduk gitu. Jadi tolong dipelajari lagi tuh tentang apa flowchart, flow map, terus apa UML ya karena basis data juga adanya kan di semester 2. Tolong dibuka lagi, terutama yang ngambil software. Ya, karena ibu suka tanyakan gitu, itu mana dokumennya? Oh, nggak ada, Bu, belum ada. Malah surat risetnya aja tidak dicantumkan. Padahal mencantumkan nama perusahaannya. Jadi jangan sampai terjadi ada komplain dari sebuah perusahaan jika tidak ada izin gitu. Ya, seperti kerja praktek mah wajib ya, ada surat riset, penilaian dari sana ya, terus logbooknya ya. Jadi membuktikan bukti fisik bahwa Anda bercerita tanggal berapa ngapain aja. Nah, untuk skripsi juga lebih baik tuh ada hal-hal seperti itu. Nah, ketika dokumen berjalannya sudah ada dari sana, Anda kan mau membangun. Berarti kan ada sistem dong berbasis web loh, Android. Nah, itu kayak apa dokumen usulannya? Apakah masukan atau keluarannya gitu ya terkait bukti fisik tadi untuk membuktikan Anda serius untuk mengerjakan riset terkait ini misalnya ya. Nah, untuk apa ketika nanti Anda sudah lulus ya di ujian sidang maksud saya. Nah, kan ada masa untuk merevisi tuh, Mas Mbak. Diharapkan tuh bertemu kembali dengan pembimbing sebelumnya harusnya sih supaya tahu bahwa oh skripsinya ada masukan apa dari penguji gitu. Misalkan apakah masih ada terkait teknik penulisan yang salah di di yang apa core-nya juga ya di algoritmanya sesuai peminatannya cocok atau tidak gitu. Jadi seharusnya sih ketemu pembimbing dulu, baru ketemu penguji gitu. Apalagi kalau Anda bingung, ini merevisinya harus gimana ya atas arahan penguji gitu.
Ya, dan tanda tangan juga betul sekali seperti Pak Patur bilang, ada yang udah tanda tangan ya. Jadi jangan menggampangkan, oh Bu Ella tinggal tanda tangan doang gitu misalnya. Bukan masalah itu, Mas. Jadi kan datang nih, oke sudah revisi ya, sudah dicocokkan apa yang diarahkan, oke cocok, revisi. Tiba-tiba minta lagi besok lah, kenapa gitu kan? Ya Bu, hilang apa rusak apa ya, harus ada buktinya rusaknya kenapa. Jadi tolong hargai seorang dosen menandatangan itu kan penuh dengan tanggung jawab juga ya Mas Mbak, nggak ada judul Anda, nama saya, pembimbing, fakultas juga ya, dari mulai kaprodi, dekan tanda tangan. Jadi tolong yang benar gitu. Jadi jangan dianggap bentar kalau kalau salah tinggal robek, tinggal minta lagi, jangan seperti itu gitu ya. Jadi tetap ada etikanya. Kalau salah ya Bu maaf ini salah, ini yang lama, nah yang barunya mana? Insya Allah pasti dikasih kok sama dosen-dosen lain. Asal jelas alasannya, revisi tanda tangan gitu. Ibu melihat tuh gelagat kayak menyepelekan gitu. Padahal kan harusnya jadi ngantri lagi minta tanda tangan muter gitu ya ke ketua penguji, penguji satu, penguji dua, kaprodi, dekan kan jadi lama lagi tuh. Seakan-akan nanti dianggap mempersulit. Padahal andanya sendiri yang tidak menjaga dengan baik hal-hal. Itu kan penting banget keabsahan di lembar pengesahan dan sebagainya ya. Mungkin itu aja tambahan dari Ibu. Terima kasih Pak Patur. Ya, terima kasih atas tambahan jawabannya yang sangat luar biasa. Sehan gimana responnya? Baik Pak, terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Ya, terima kasih Sehan ya. Semangat Ya, ya baik Sehan. Pak. Terima kasih juga Pak. Bu, Ya, terima udah kasih. punya riset roadmap dan segala macam yang tadi dibuat kan ya? Sudah Pak. Bikin dan seterusnya. Bagus. Oke, terima kasih Sehan. Yang Terima kasih lain Pak. silakan. Halo, ada Khairul apa nih? Mau ngomong Khairul? Kok Ya, eh, silakan. Eko. izin Pak. Untuk tahun ini ketika kita ingin meneliti sebuah UKM apa ada surat penelitiannya Pak dari fakultas? UKM. Maksudnya apa? Heeh. Meneliti. Oh, udah itu aja kok. Iya Pak. Itu Mana skemanya ini? gimana Kamu ya? kok masih malu-malu nggak buka open cam? Oh iya, lagi di luar Pak. Nah, yang ganteng-ganteng open cam lah, ya. Apa lagi di luar kurang kondisi. Itu ada Eko, Eko. Ya, kok apakah ini berarti terkait objek penelitian ya, kok? Iya Pak. Rencana Ya, mau sebaik. bikin aplikasi buat UKM tersebut. Nah, kata Ya, kakak ya, ya. tingkat Gini, terdahulu gini. ada surat penelitiannya. Iya, ya. Nanti kalau terkait sama administrasi, Anda minta izin dari UKM itu untuk melakukan penelitian, dipersilahkan. Nanti eh, minta surat untuk itu ya. Khawatir kalau kamu tidak ada butuh dan apa gitu ya, nanti Anda ajukan kita proses ya nanti untuk itu. Sebaiknya begitu ya, kok ya. Dimanapun sebenarnya di perusahaan, di kementerian, di lembaga tertentu, nanti fakultas akan memberikan surat keterangannya itu sebagai bukti resmi. Lalu kalau kok UKM gini nih ya, untuk Eko nih khusus kok masih online kok, Aman Pak. ya. Kok saya tahu kemampuan kamu kok. Nah, termasuk teman-teman yang di sini, saya tahulah kemampuannya dan kita harapkan kemampuan yang terbaik dari Anda. Jangan punya, nih harapan kami, jangan sampai punya objek penelitian yang skupnya kecil. Mohon maaf ya, Anda kan sarjana nih, S1. Jadi kalau Anda punya objek penelitiannya kecil, ini bukan mengecilkan objeknya ya, tapi kan impactfulnya nih terhadap penelitian itu apa? Punya kontribusi tadi kalau Bu Herla bilang kontribusi keilmuannya, kontribusi terhadap solusi dari permasalahan itu lalu bisa Anda bikin solusinya. Itu kalau memungkinkan skalanya bisa nasional karena sarjana loh. Kalau tidak ya turunin ke provinsi. Kalau nggak bisa ya kota gitu. Jangan jangan tetangga Anda yang jadi subjek. Objeknya tetangga saya Pak punya PT, punya CV. Aduh, Anda S1 tolong disesuaikan dan dipantaskan dengan
datanya itu bisa berubah gitu ya. Oke, gitu ya. Kok kalau bisa kok saya bisa sampaikan Anda misalnya, Pak, bagaimana kalau ke diaspora Bekasi? Nah, saya bisa kasih kata belecen, tanda kutip. Ini ada anak murid saya, namanya Eko Fani Setiawan, bisa bikin aplikasi ABCD untuk diaspora Bekasi. Keren kok. Mau nggak kok? Halo, Eko, Iya, Pak. bisa? Hadap saya aja kok ya. Berarti Clear ini kok? misal saya ke fakultas minta suratnya bisa, Pak. Bisa. Tapi Minta tadi saya template ya. saranin kamu, biar jangan UKM tadi, diaspora Bekasi. Bisa ya kok? Iya, insya Allah, Pak. Ayo, Jangan. saya tunggu ya. Ya, ya. Ya, Ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, ada lagi setelah Eko? Ayo ditunggu yang belum bertanya. Silakan. Marsanda tuh Pak. Silakan Marsanda. Marsanda langsung aja. Pak, Ya, Mas, Marsanda ya. selamat siang. Mm-mm. Izin Silakan. bertanya, Pak, untuk mahasiswa yang itu berarti untuk di minggu pertamanya tetap harus ini apa aplikasinya apa udah langsung? Ya, langsung. Nanti kita akan informasikan lanjut ya. Jadi tinggal Siap-siap. lanjutin aja berarti ya, Pak. Iya, ya. Jadi siap-siap di minggu pertama ya. Nanti ada Kalau informasinya kok. kalau yang untuk belum sempro, Pak, cuman dia udah Sama, semua sama. Semua. sama. Yang belum sempro, yang berproses, yang seluruhnya, semuanya kita akan satukan di platform itu. Sebenarnya kita udah pakai semester yang lalu ya. Jadi ini data yang semester lalu kita udah punya. Jadi mudah-mudahan ini bisa melengkapi ya. Baik yang sudah, baik yang belum. Oke, Terima kasih ya, Pak. ya. Terima kasih Raka. Tadi katanya satu lagi temanmu siapa nih? Yang lain. Satu Ya, lagi, Bapak izin bertanya. Oh sekalian. Ayo silakan. Em, Terkait judul Pak, nanti yang diajukan di web itu judul yang sudah fix atau bagaimana ya Pak sistemnya? Terus nanti apakah ada bimbingan lebih lanjut buat web skripsi terbaru? Ada. Dan ini kan anak IT ya, harusnya bisa ya. Terus terkait itu yang udah fix ya, namanya pengajuan ya fix lah. Makanya sebelum ini nanti dibuka, Anda berkomunikasilah sama dosen-dosen yang ada tadi. Oh, ntar takutnya nggak dapat. Nah, kayak gini nih bilangnya takutnya. Jangan begitu. Jadi upayakan terbaik Anda, punya banyak judul, tidak hanya satu, dua, tiga. Itu ya. Jadi punya banyak judul, punya komunikasi dengan dosen yang lain lebih dari satu. Itu ya. Siapa yang Mas Andan? Halo? Iya Pak. Ya, silakan. Udah cukup, Mas Anda? Ya cukup Pak. Berarti Ya. dikonsultasikan dengan dosen dulu ya, Pak. Betul. Terus nanti dosennya juga merasa, entah kan saya nggak dipilih. Kan, makanya itu tergantung Anda berkomunikasi dengan dosennya. Kan boleh kan, namanya saya ngobrol sama dosen A, B, saya izin Pak, saya minta izin, saya minta tolong begini begitunya. Walaupun mungkin belum jodohnya atau gimana tiba-tiba udah penuh misalnya, bisa jadi kan. Gak apa-apa ada satu dua tiga ada judul yang banyak gitu loh maksud saya. Oke, Mas Anda. Jadi Baik. saatnya berkomunikasi dengan dosen tidak hanya satu, lebih dari satu. Dan punya judul tidak hanya satu, lebih dari satu. Oke?
Siap Ya, ya, baik. Mas Anda ya? Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Yuk, yang lain silakan. Ini kita sampai di berapa menit lagi ya? 7 menit lagi lah, 7 menit lagi. Ayo, ini kalau ngomong di sini kepada ngomong giliran nanti pada guru tuh atau pada ke ruangan prodi banyak-banyak deh. Ayo. Iya, betul ya, Pak. Yang lain mana nih Hmm, suaranya? jangan Kalau membiasakan masih gitu. ada Anda yang... harus ya tuh. Ya, Rahmat, ditilah silakan. Eh, Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk hari ini, apakah mahasiswa diperbolehkan meminta tanda tangan pengajuan form skripsi, Pak? Kamu ngikutin dari awal enggak? Rahmat, kamu ngikutin dari awal tidak? Janjinya Bapak kemarin bilangnya sekarang. Hari ini maksudnya. Ya, tadi kan udah diinformasikan dari awal. Coba ada temanmu atau siapa? Coba kamu ulang apa yang tadi kamu dengar dari awal. Coba. Oh, jadi saya cuma mau memastikan aja, Pak. Soalnya saya kurang paham. Rahmat, coba diulang apa yang kamu dapetin tadi dengar dari awal sampai sekarang. Coba. Rahmat, ayo. Disuruh malah ngomong malah diam kamu. Ada yang bisa bantu Rahmat nggak? Ya udah, Pak, terima kasih. Rahmat, udah 3 kali nih ngomong nih. Ya, saya ulangi deh ya. Diperhatikan makanya. Ini nggak ada yang bantu Rahmat juga nih. Mas Anda tadi bisa bantu Rahmat nggak? Saya ulang ya. Ini nggak ada yang bantu Rahmat, kasihan deh Rahmat. Rahmat, janji saya untuk sosialisasi memang hari ini pertama itu. Benar kan? Ya, pertama. Kedua, saya kan nggak bilang janji nanti setelah itu tahu tanda tangan kan.
Namanya sosialisasi. Setelah sosialisasi itu baru gimana nih ceritanya? Begitu ya. Bagaimana prosesnya? Begitu. Sekarang prosesnya adalah hilang nih suara saya. Halo, Pak Alwan Fauzi. Halo, Ada kok, yang Pak. lain. Ada Ya, nih Pak. Alwan. Oke, oke. Ada Sinyal kok. ya. Ya, yang pertama adalah sepekan, ya, sekarang gini. Penentuan Anda mengajukan judul skripsi, dosen pembimbing akan dibuka dengan sistem nanti setelah sepekan perkuliahan. Misal, perkuliahan di bulan Maret tanggal sekian, awal pekan itu. Setelah itu, satu pekan akan dibuka dan diinformasikan. Mengenai bagaimana Pak cara dan segala macamnya. Kalau orang IT tinggal cukup kasih link, belajar sendiri harusnya bisa. Tapi nanti adalah panduannya dan semuanya ya. Nah, eh, kan Anda belanja di Tokped aja nggak ada panduannya kan? Belanja di Shopee ada nggak panduannya? Segala macam. Enggak kan? Itu pada bisa tuh. Ayo yang biasa belanja online, Gojek atau segala macam harusnya lebih bisa lagi. Cuman masalah yang lain-lainnya yang nanti kita upayakan ada ya ada lah pastinya pedoman untuk masuk ke sistemnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika nanti sudah dibuka sistemnya, atau terus yang berikutnya gimana Pak? Saya bikin apa namanya surat pengajuan segala macam yang kemarin ada di dalam pedoman. Yang nanti kan setelah kan kita update tadi dan kita akan informasikan. Nah, kita sudah menggunakan sistem dan sistemnya itu terkait dengan aplikasi. Lalu mengenai nanti ketika ada pendukungnya harus disertakan dengan surat dan segala macamnya. Boleh Anda siapkan dari sekarang. Misal, siapnya gimana? Komunikasi dengan dosennya, terkait judul, terkait bagaimana begini begitunya, terkait saran untuk jurnalnya kemana, dan seterusnya. Mas, mumpung masih ada waktu, dipersilakan. Sudah mulai dari sekarang kayak tadi. Berarti saya masih diem dong, Pak. Yang enggak, jangan diem. Justru harus mulai dari sekarang baca jurnal, sering-sering ke perpustakaan, berkomunikasi dengan dosennya, punya waktu khusus dalam satu hari itu mikirin skripsi apa, di depan laptop itu ngetik dan seterusnya, udah mulai berkomunikasi dan mencari resources di AI itu bagaimana dan seterusnya, silahkan ya. Jadi bukan mulai setelah selesai sosialisasi selesai Anda nunggu setekan lagi nanti enggak, justru dimulai sekarang dan silakan dimanfaatkan apa yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan nanti rekamannya kita akan sampaikan kembali ya Bu, mohon izin. Itu. Oke, itu diantaranya cukup Rahmat. Jelas nggak? Jangan nanya lagi, Pak. Saya kumpulin lagi Pak. Ya, capek deh. Ya, jadi harus diperhatikan ya. Kalau makanya tadi tuh, kalau ini jarang ya yang buka open cam. Nggak ada malah tadi satu dua doang ya. Harusnya sih kalau Anda punya niat yang baik, bagus dan seterusnya, ya Anda open cam, Anda ingin keseriusan dan seterusnya. Walaupun nanti rekamannya akan kita sampaikan. Itu selain Rahmat udah cukup. Ini udah 11.42. Dari Ibu apa ada closing statement Bu untuk anak-anak kita? Ya, oke, Pak. Terakhir itu aja sih, tetap semangat ya, jangan apa berani bertanya ya, Pak. Berani bertanya, betul Bu. Yang Iya, nggak jadi nanya ada nanti. kesulitan apa Betul. diceritakan gitu ya. Karena Betul. kalau diam saja kayak dokter saja mungkin tidak bisa Nah, mendiagnosis betul. sakit apa ya, Pak. Betul, dokter sehebat apapun, terus Mhm. Anda datang ke dokter, cuma ada diem deh. Itu dokter Mm-mm. sehebat apapun jadi bodoh karena yang nggak tahu yang mau dilakukan apa. Iya, Gitu kan, betul. itu. Oke? Mhm. Ya, jadi tetap semangat ya teman-teman semua. Tolong komunikasikan. Jadi dengan bertanya, berdiskusi gitu. Karena penelitian yang baik tadi apa ya? Harus selesai gitu. Jadi Hmm, bukan. tuh, catat. Penelitian Heeh. yang baik adalah Jadi, selesai. Kalau nggak iya. selesai ya Nah, bukan oke. Itu baik. aja Pak. Terima kasih ya. Makasih ya. Oke, Oh, baik teman-teman sekalian, karena waktunya juga sudah cukup. Nanti bisa disambung lagi dan tetap bersemangat untuk menyelesaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Dr. Herlawati, kami ya, ucapkan terima sama-sama. kasih atas penyampaiannya tadi.
Dan teman-teman sekalian, kami terima kasih banyak juga semuanya. Walaupun ini belum kita harapkan ya, keaktifan, keseriusan Anda. Jangan cuman ngisi KRS-nya semangat, giliran ngerjainnya kurang. Nah, alasannya banyak kayak tadi. Saya masih di luar, Pak. Saya ada kegiatan ini, Pak. Kegiatan itu, Pak. Aduh, kan bukan saatnya Anda mengeluh dan punya alasan. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih Pak. Pak Ya. Fatur, Mbak Tia Mbak semuanya. Tia, terima kasih. Mbak juga ya. Mohon nanti rekamannya ya. Terima kasih. Ya.